selamat bertemu kembali. Salam damai dalam Kristus, Namo Buddhaya. Hari ini kita akan membahas pembelajaran kita dari buku tema 3, subtema 3, pembelajaran 2. Ya, dari subtema 3, tema 3, pembelajaran 2. Nah, ada beberapa tujuan pembelajarannya yang akan kita perhatikan. Yang pertama, dengan mencermati gambar permainan bola tangan dan isi teks serta penjelasan guru, kita dapat memahami gerakan melempar dan menangkap bola. Tujuan yang kedua, dengan mencermati gambar permainan bola tangan dan isi teks serta penjelasan guru, kita dapat melakukan gerakan melempar dan menangkap bola. Yang ketiga, dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, kita dapat memahami isi teks tentang kehidupan sosial. Yang keempat, dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, kita dapat menemukan kosakata. Yang kelima, dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, kita dapat menemukan makna kosakata. Yang keenam, dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, kita dapat menemukan perbedaan individu berdasarkan agama di sekolah. Dan yang ketujuh, dengan mencermati isi teks serta penjelasan guru, kita dapat mengelompokkan perbedaan individu berdasarkan agama di sekolah. Nah, itulah beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita lihat pada pembelajaran hari ini. Baiklah, sekarang kita coba mengamati gambar-gambar ini ya. Nah, ini adalah gambar tentang permainan bola tangan. Coba kita amati dengan cermat ya. Nah, tadi kita sudah mengamati gambar tadi ya. Itu adalah tentang permainan bola tangan. Permainan bola tangan ini hampir mirip dengan permainan bola kaki ya. Hanya perbedaannya kita menggunakan dengan melempar dengan menggunakan tangan, dan bola itu nanti boleh menyentuh tangan kita, kepala, atau semua bagian anggota tubuh kita. Sedangkan di dalam permainan sepak bola hanya boleh kaki ya dan kepala, tidak boleh menyentuh tangan. Nah, kalau bola itu kita pegang ya, bola itu kita pegang, hanya boleh kita pegang sampai 3 langkah saja ya. Setelah itu bola itu harus dipantulkan, kita lemparkan kepada teman yang lain. Jadi tidak boleh melebihi dari 3 langkah, atau tidak boleh juga lebih dari 3 detik kita menahan bola dengan memegangnya ya. Nah, itulah permainan dalam permainan bola tangan. Nah, sama juga dalam permainan bola kaki, nanti bola itu akan dimasukkan ke dalam gawang. Dalam permainan bola tangan juga memerlukan gawang ya. Nanti kita akan memasukkannya juga ke dalam gawang. Nah, itulah permainan bola tangan. Nah, setelah kita selesai melakukan permainan bola tangan tadi ya, kita bisa bermain-main dengan teman. Nah, dalam permainan tadi boleh dilakukan 2 orang saja, saling melempar ya. Yang satu melempar, satu menangkap, lalu lempar lagi, kita tangkap lagi, dan seterusnya. Jadi bisa dimainkan dengan 2 teman. Nah, setelah kita bermain-main dengan bola tangan tadi, kita coba perhatikan teks ini ya, dengan judul Budaya Kerukunan Beragama. Budaya kerukunan beragama. Setelah berolahraga, siswa masuk ke dalam kelas. Guru membimbing siswa dalam belajar kelompok. Setiap kelompok mendapat tugas dari guru. Mereka berdiskusi dan saling bekerja sama. Beberapa siswa berbeda suku, bahasa, dan agama. Semua kompak dan saling menghargai. Nah, itulah teks bacaannya ya. Teacher ulang sekali lagi ya, bacaannya cukup singkat. Judulnya Budaya Kerukunan Beragama.
Setelah berolahraga, siswa masuk ke dalam kelas. Guru membimbing siswa dalam belajar kelompok. Setiap kelompok mendapat tugas dari guru. Mereka berdiskusi dan saling bekerja sama. Beberapa siswa berbeda suku, bahasa, dan agama. Semua kompak dan saling menghargai. Nah, kita juga bisa seperti itu ya. Paling tidak di rumah kita juga harus kompak. Apalagi di dalam keluarga kita ya, ada banyak saudara atau ada yang disebut sebagai keluarga besar ya. Di dalam keluarga kita ada mama, papa, kakak, adik, kakek, nenek, ada paman, ada bibi, ada sepupu kita. Semua berkumpul dalam satu rumah di keluarga kita. Nah, kita punya paman yang berbeda suku atau mungkin berbeda agamanya, tapi kita tetap kompak dan bisa saling menghargai ya. Nah, itu sangat bagus, kita saling menghargai. Nah, perlu kita ketahui bahwa di Indonesia ini terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, bermacam-macam bahasanya, dan juga ada beberapa agama yang ada di Indonesia. Nah, semuanya itu kita harus hargai ya, kita harus saling menghormati dan saling menghargai. Nah, agama-agama yang ada di Indonesia itu ada 6 ya, agama yang dilindungi di Indonesia, yang disahkan ada di Indonesia itu ada 6 agama. Nah, yang pertama adalah agama Islam, yang kedua Katolik, yang ketiga Protestan, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan yang keenam Konghucu. Ya, jadi ada 6 agama di Indonesia. Nah, semuanya itu walaupun berbeda agamanya, tapi kita saling menghargai dan saling menghormati. Ya, nah teacher ulang kembali ke 6 agama yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah agama Islam, yang kedua agama Katolik, yang ketiga Protestan, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan yang keenam Konghucu. Nah, kalau orang yang beragama Islam, di mana mereka beribadah atau mereka pergi sembahyang, ya mereka beribadah di masjid. Jadi yang Islam tempat ibadahnya adalah masjid, yang Katolik dan Protestan tempat ibadahnya adalah gereja. Ya, tempat ibadah untuk pemeluk agama Katolik dan Protestan adalah gereja. Kemudian Hindu beribadah di pura atau kita sebut dengan pura juga boleh ya. Jadi pemeluk agama Hindu tempat ibadahnya ada di pura atau pura. Sedangkan agama Buddha ya, pemeluk agama Buddha tempat ibadahnya ada di vihara. Dan Konghucu itu tempat ibadahnya adalah kelenteng. Ya, Konghucu tempat ibadahnya adalah kelenteng. Nah, setelah kita tahu, semua pemeluk agama di Indonesia ini saling rukun, saling menghargai dan saling menghormati satu dengan yang lain. Nah, kita pun juga belajar seperti itu ya. Kita harus menghargai semua teman kita, apapun suku agamanya, sukunya, agamanya, bahasanya, dan seterusnya. Kita harus tetap berteman dengan mereka, tetap kompak, tetap menghargai, dan tetap menghormatinya. Ya. Nah, setelah itu coba kalian cari tahu ada berapa teman kalian, coba kalian ingat-ingat. Nah, teman-teman kalian itu agamanya apa, lalu sukunya dari mana, ya. Tulis nanti ya, siapa-siapa temanmu, mungkin ada 2 atau 3 tidak apa, atau lebih banyak temanmu. Nah, tidak apa-apa, lebih bagus banyak teman, nanti tuliskanlah apa agama dari masing-masing temanmu, lalu sukunya juga apa, ya. Nah, setelah itu coba kamu tuliskan ya, bagaimana sikapmu terhadap teman-temanmu yang berlainan agama tadi. Coba tulislah sebuah cerita ya.
cerita, tidak usah panjang-panjang, tulislah di bukumu bagaimana sebaiknya sikapmu terhadap teman-temanmu yang berlainan agama. Jangan lupa ya, tulis di bukumu. Ya, hari ini kita tadi mempelajari bagaimana kita mengetahui permainan bola tangan ya. Jadi bola itu kita mainkan akan kita masukkan ke dalam gawang dengan cara melempar dengan tangan. Bukan ditendang ya, tapi dengan tangan dilempar. Nah, setelah itu kita juga diajak untuk mengenal teman kita yang berbeda agama dengan kita. Nah, kita tahu ada 6 agama di Indonesia ya. Nah, itu harus kita tahu, kita kenal, dan harus kita hafal. Setelah itu jangan lupa juga tempat ibadahnya di mana. Kemudian setelah itu kita juga diajak untuk melihat sikap kita. Bagaimana sikap kita terhadap teman-teman kita yang berlainan agamanya. Nah, teacher rasa pelajaran kita cukup sampai di sini ya. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar, tetap sehat. Baik, sampai di sini dan sampai jumpa. Bye.